Kalau ibu marah, itu marah karena sayang sama kamu. Kalau ibu menyuruh-nyuruh kamu, itu karena sayang sama kamu. Itu karena cinta sama kamu. Karena itu nak, ini saatnya. Kita ini, kalau mereka selama ini sudah berjuang habis-habisan untuk kita, inilah saatnya mulai malam ini. Kita yang menunjukkan bahwa kita juga bisa berjuang habis-habisan untuk mereka. Bahkan perjuangan kita bukan untuk mereka. Kita berjuang itu untuk masa depan kita. Kita banggakan orang tua kita banggakan guru-guru kita dengan prestasi terbaik kita. Inilah kita. Kita yang bisa membanggakan, membahagiakan kedua orang tua kita. Sekarang bayangkan, rasakan dan dengarkan. Seakan-akan kita kembali ke masa lalu kita. Saat kita berumur 2 bulan dan kita ada dalam kandungan. Bayangkan, rasakan dan dengarkan. Ibu mulai mual, mulai muntah. Tapi ibu tidak pernah mengeluh. Ibu selalu makan dengan lahap. Walaupun kemudian mual lagi dan muntah lagi. Karena ibu pengen kamu sehat sampai kamu lahir, sampai kamu besar. 9 bulan 10 hari. Bersusah payah ibu mengandung kamu. Tiap hari kepanasan. Tidur susah. Miring kanan susah. Miring kiri susah. Tapi ibu tidak pernah mengeluh. Bangun pagi selalu terlontar doa untuk kamu. Dielus-elus perut ibu sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak yang ada di perut ini jadi anak yang soleh, jadi anak yang solihah, ya Allah. Setiap tahajud ibu itu selalu terlontar doa-doa buat anaknya yang ada di kandungan. Dan 9 bulan 10 hari kalian dilahirkan. Peristiwa melahirkan adalah peristiwa hidup mati ibu kalian. Beruntung orang tua kalian selamat pada saat melahirkan kalian. Di luar sana banyak, mungkin di sini ada yang orang tuanya meninggal pada saat melahirkan anaknya. Tapi hebatnya mama, pada saat kalian lahir, yang dipikirkan bukan dirinya sendiri, yang dipikirkan itu kamu. Diraba jari kamu punya jari yang lengkap apa enggak? Diraba tangan kamu punya tangan yang lengkap atau enggak? Kalau nggak bisa nangis dicubitin sampai bisa nangis. Karena mama sayang banget sama kamu. Mama sayang banget sama kamu. Kalau ditanya siapa orang yang paling sayang di dunia ini, jawabannya pasti mama, pasti ibu, pasti ibu. Dan setelah kamu lahir, orang tuamu itu berjuang habis-habisan membesarkan kamu, menyekolahkan kamu TK, SD. Lulus SD kamu dimasukkan ke pesantren yang baik ini, pesantren Darun Najat, Perwatan Bumi Ayu. Nah, ini Allah sudah tunjukkan, inilah tempat yang cocok buat kamu. Orang tua kamu memasukkan kamu ke pesantren, bukan membuang kamu, bukan. Bukan karena marah sama kamu, bukan. Apalagi membenci kamu, bukan. Tapi mereka pengen kamu jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang punya masa depan, anak-anak yang punya ilmu, anak-anak yang punya keterampilan. Biar hidup kamu lebih baik daripada mereka. Biar kamu lebih sejahtera. Biar kamu punya masa depan yang lebih baik. Karena itu kalau masih ada yang marah sama orang tuanya karena dimasukkan ke pesantren. Kalau masih ada yang masih kesel sama orang tuanya karena dimasukkan ke pesantren, malam ini nak, kamu maafkan kedua orang tua kamu. Kamu maafkan kedua orang tua kamu, kamu ikhlaskan mereka, percayalah. Inilah yang terbaik yang Allah tunjukkan buat kalian. Inilah yang terbaik yang Allah tunjukkan buat kalian. Orang tua itu pengen, ini yang paling utama. Kalau mereka meninggal nanti, kamu bisa mendoakan mereka. Kamu bisa mendoakan mereka. Karena itu nak,
Jangan sampai kita terlambat membahagiakan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita terlambat membahagiakan kedua orang tua kita karena kita menyia-nyiakan waktu kita, menyia-nyiakan hidup kita. Tidak ada yang berbicara, pejamkan matanya. Jangan sampai kita terlambat membahagiakan orang tua kita karena kita masih banyak menyusahkan mereka. Hebat sekali jasa kedua orang tua kita untuk kita. Lalu apa yang kita sudah lakukan untuk membalas jasa baik mereka? Kita masih banyak bermalas-malasan. Kita masih banyak berleha-leha. Kita masih banyak berbuat hal-hal buruk. Kita masih banyak membohongi guru-guru. Bahkan kita masih banyak membohongi orang tua kita. Itukah balasan kita terhadap orang yang selama ini sangat sayang sama kita? Itukah balasan kita terhadap orang yang selama ini seluruh hidupnya dicurahkan untuk kita? Kalau itu yang kita lakukan, nak, durhaka kita kepada diri kita sendiri. Durhaka kita kepada kedua orang tua kita. Durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, nak, malam ini Bismillah, Bismillah kita tekadkan. Cukup, it is enough. Yang sudah berlalu, masa-masa lalu, hal-hal buruk yang kita lakukan biarlah itu menjadi masa lalu. Tapi malam ini kita tunjukkan bahwa kita jadi orang-orang dengan pribadi yang baru, yang lebih baik dari kemarin-kemarin. Sekarang bayangkan, rasakan dan dengarkan. Seakan-akan kedua orang tuamu ada di depan kamu di sini. Ada ayah dan ibu di depan kamu. Sekarang bayangkan, rasakan dan dengarkan. Peluk ayahmu, peluk ibumu erat-erat. Rasakan betapa mereka sangat sayang banget sama kalian. Rasakan betapa mereka sangat mengharapkan kalian jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang punya masa depan. Sekarang ucapkan terima kasih kepada mereka. Terima kasih ayah, terima kasih ibu, terima kasih selama ini sudah mendidik aku dengan baik. Terima kasih selama ini sudah membesarkan aku, sudah bekerja keras untuk aku. Terima kasih ayah, terima kasih. Dan sekarang minta maaf sama mereka. Maafkan aku ayah, aku belum bisa membahagiakan kalian. Maafkan aku ibu, aku belum bisa membahagiakan kalian. Maafkan aku selama ini masih menyusahkan kalian. Dan sekarang berjanji untuk orang tua kalian. Tapi malam ini aku janji ayah. Malam ini aku janji ibu. Aku akan jadi orang-orang dengan pribadi yang baru. Pribadi yang berbeda, pribadi yang lebih baik. Aku janji. Kalau kemarin-kemarin aku masih banyak menyanyiakan waktu. Masih banyak menyanyiakan hidup. Masih banyak menyanyiakan masa depan. Hari ini aku janji. Aku akan belajar lebih giat. Aku akan belajar lebih keras. Aku akan hadapi semua tantangan yang ada di pondok. Aku akan bahagiakan kalian. Kalau kemarin-kemarin ada sedikit masalah di pondok, aku pengen pulang. Aku janji ayah, aku janji ibu. Hari ini aku akan kuat. Aku akan jadi orang yang lebih sabar. Aku akan kuat. Aku akan jadi orang yang lebih tangguh. Apapun masalah di pondok, aku akan hadapi. Aku akan hadapi. Aku pasti kuat. Dan aku akan lulus dari pondok dengan husnul khotimah. Aku akan lulus dari pondok dengan husnul khotimah. Kalau kemarin-kemarin aku masih banyak menyusahkan kalian, membuat kalian menangis karena kenakalanku. Lihat aku ayah. 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 1 tahun lagi. Lihat aku ayah, lihat aku ibu. Aku akan buat kalian bangga. Aku akan buat kalian bahagia saat aku di wisuda lulus dari pesantren. Aku akan buat kalian bangga. Aku akan buat kalian bahagia saat aku di wisuda lulus dari pesantren. Setelah itu aku akan mengabdi, aku akan bekerja,
Aku akan nabung ayah. Aku akan nabung ibu. Dan kalau tabunganku sudah cukup, kalau tabunganku udah cukup, kita sama-sama ke Mekah ayah. Kita umroh sama-sama, kita haji sama-sama. Aku janji ayah, aku janji ibu. Kita haji sama-sama, kita umroh sama-sama ke Mekah. Aku janji, aku janji. Sekarang biarkan kedua orang tua kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Bismillah. Bismillah. Nak. Ini saatnya kita mewujudkan janji kita dalam kehidupan sehari-hari. This is the time. Inilah saatnya kita. Kita tunjukkan bahwa kita bisa jadi orang-orang dengan pribadi yang hebat. Pribadi yang kuat. Pribadi yang punya masa depan. Pribadi yang bisa membanggakan kedua orang tua kita. Kita tunjukkan mulai hari ini. Kita akan belajar lebih giat. Belajar lebih tangguh. Belajar lebih kuat. Hari ini kita tunjukkan bahwa kita punya impian-impian besar. Dan kita akan berjuang sehebat-hebatnya untuk impian kita. Dalam hitungan ketiga kita akan membuka mata. 1. Dan mengapa semangat menjadi wajar itu selalu ada dalam diri kita. Semangat bahwa kita punya impian besar. Dan kita akan berjuang belajar habis-habisan untuk impian kita. 2. Kalau masih ada teman kalian yang belum semangat, tegur dia. Ya akhi, ya ukhti, ayo. Semangat lagi. Masa depan kita masih panjang. Saatnya kita membuat masa depan kita menjadi lebih baik. Kalau ada air mata yang keluar dari mata kalian hari ini, itu bukan air mata yang melemahkan kalian. Itu air mata energi, air mata penguat, air mata komitmen, air mata janji, air mata manjada wajada yang meneguhkan niat, meneguhkan hati kalian untuk selalu berjuang lebih hebat, selalu berjuang lebih besar untuk masa depan kalian, demi masa depan kalian, demi orang tua kalian, demi